Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 8 statistika part 1 materi mean, modus, dan median. Ini adalah materi pertemuan ke-9 semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran Matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Sabtu 18 Maret 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD dan diselipin dengan rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Pemilihan OSIS SMP Negeri 1 Cikande tahun periode 2020-2021. Calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Cikande. Nah, ini yang pertama, calon pertama adalah Erik dan Kalila. Kemudian calon kedua Damar dan Cindy, dan calon ketiganya Rohman dan Intan. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk mengambil data dari pemilihan OSIS SMP Negeri 1 Cikande. Kemudian ini pemungutan suara itu adalah aktivitas yang dilanjutkan dari pemilihan yang pertama tadi, kelanjutannya. Nah, calon pertama dapat berapa, calon kedua dapat berapa, dan calon ketiganya dapat berapa suara. Nah, peta konsep materi statistik. Yang pertama, materi statistik terdiri atas pertama, pengumpulan data, kedua, penyajian data, dan ketiga, pengolahan data. Kemudian pengumpulan data bisa dengan metode dan pengambilan sampel. Kemudian penyajian data bisa 3 macam, bisa dengan tabel, kemudian diagram, dan grafik. Kemudian pengolahan data itu ada ukuran data. Nah, ukuran data ini bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, kemudian ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Oke, setelah itu kita baru bisa menyimpulkan. Nah, statistik dan statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Kemudian statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Namun dalam perkembangan statistik mengalami perluasan arti sebagai pengertian dari statistika. Data statistika. Nah, definisi data statistik adalah keterangan kualitatif dan kuantitatif mengenai suatu hal di mana kebenarannya dapat diandalkan. Nah, data statistik itu ada 2 macam. Yang pertama adalah data kuantitatif, itu adalah data yang berbentuk bilangan. Terdapat 2 golongan data kuantitatif. Yang pertama adalah data diskrit, itu hasil menghitung, dan data kontinu, itu hasil pengukuran. Yang B, data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Nah, metode pengumpulan data itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bagian 1,
Pertama, mewawancarai, kemudian terbagi atas wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah kuesioner, terdiri atas kuesioner yang diberikan secara pribadi dan kuesioner surat. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah metode pengumpulan data lainnya yang terbagi atas survei observasional, pengamat, non-partisipan, dan pengamat partisipan. Kemudian ukuran pemusatan data itu ada 3M. Yang pertama adalah mean, median, dan modus. Nah, contohnya di sini 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, untuk mean atau rata-rata itu tinggal menambahkan atau menjumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data. Jadi 5 tambah 6 tambah 6 tambah sekian 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 sampai ditambah 9 per 9, yaitu 7. Kemudian median itu adalah nilai tengah tapi setelah data diurutkan. Jadi yang tengah itu berarti angka 7 karena di kiri 7 itu berarti ada 4 angka, yang di kanan juga ada 4 angka. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul di sini 7 modusnya karena 5 1 kali muncul, 6 2 kali muncul, 7 3 kali muncul, 8 2 kali muncul, dan 9 hanya sekali muncul. Rumus rata-rata atau mean data tunggal. Rumus data tunggal bisa ditulis sebagai X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai ditambah Xn per N. N itu adalah banyaknya data. Dan Xn itu adalah nilai data. Oke, X1 itu berarti data pertama, X2 itu berarti data kedua. Kemudian rumus mean atau rata-rata data berkelompok bisa ditulis sebagai X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah titik-titik sampai ke Xn Fn per F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Fn yang terakhir. Kemudian bisa ditulis sebagai X bar sama dengan jumlah XI FI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI I dari 1 sampai N. Oke? X bar itu adalah nilai rata-rata. Kemudian XI itu adalah nilai tengah kelompok data ke I. Dan FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Contoh soal mean data berkelompok. Ini adalah nilai ulangan matematika dari kelas 7A sebagai berikut. Nilai 4 ada 2, nilai 5 ada 6, nilai 6 ada 8, nilai 7 ada 18, dan nilai 8 ada 8. Nah, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, ini penyelesaiannya adalah jumlah data itu berarti 4 kali 8, 5 kali 6, 6 kali 8, 7 kali 18, dan 8 kali 8. Setelah kita hitung semuanya, ada 276. Kemudian banyaknya data, 2 tambah 6 tambah 8 tambah 18 tambah 8 itu adalah 42. Jadi min-nya adalah 276 per 42 sama dengan 6,57. Jadi nilai rata-rata hitung dari nilai matematika kelas 7A adalah 6,57. Contoh soal rata-rata min data tunggal. Usia 7 orang mahasiswa program studi teknik informatika adalah 19, 20, 18, 26, 21, 23, 24. Nah, berapakah rata-rata usia ketujuh orang mahasiswa tersebut? Kita jumlahkan pakai rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi X bar 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 dan seterusnya dibagi dengan 7. Oke, berarti sama dengan 21,57. Contoh soal 3M untuk data tunggal. Pembahasannya, min jumlah nilai per banyak data. 7 ditambah 8 dan seterusnya dibagi 11 sama dengan 11 dibagi 7
7 dibagi 11 sama dengan 7. Modusnya A adalah 7 karena 7 sebanyak 5 kali. Kemudian median, data kita urutkan terlebih dahulu. Berarti yang pertama adalah 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Nah, yang disebut median itu adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Artinya data ke 12 dibagi 2 data ke 6 yaitu 7. Contoh 3M untuk data tunggal diberikan data tunggal seperti berikut. Tentukan masing-masing data tersebut min, median, dan modus. Pembahasannya, min rata-rata itu berarti 7 tambah 5 dan seterusnya dibagi 11 sama dengan 76 dibagi 11 sama dengan 6,91. Berarti siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 6 siswa. Yang B, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul itu ada 8, karena 8 muncul 3 kali. Sedangkan median itu adalah nilai tengah-setengah data diurutkan, itu berarti 4, 5, 5 dan seterusnya, berarti mediannya adalah 7. Oke, lanjutan pembahasannya untuk poin B. Min rata-rata berarti 9 ditambah sekian-sekian sampai ditambah 8 dibagi dengan 8. Sama dengan 63 dibagi 8 sama dengan 7,875. Jadi siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 5 siswa. Kemudian yang B, modus nilai yang paling sering muncul itu adalah 9 karena 9 muncul 3 kali. Sedangkan median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, berarti mediannya adalah 8 ditambah 9 dibagi 2 atau 8,5. Contoh 3M untuk data berkelompok. Diberikan tabel nilai ulangan harian matematika dari siswa kelas 8A sebagai berikut. Nilai 4 ada 3, 5 ada 6, 6 ada 5, 7 ada 7, 8 ada 10, 9 ada 6, dan 10 ada 3. Tentukan min atau rata-rata dan ada berapa siswa yang dinilai di atas atau di atas rata-rata. Modus nilai paling sering muncul dan median nilai tengah setelah data diurutkan. Pembahasannya, min rata-rata berarti 4 kali 3, 5 kali 6, 6 kali 5, dan seterusnya dibagi dengan 3 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 6 dan seterusnya. Berarti 285 per 40 sama dengan 7,125. Jadi siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 10 tambah 6 tambah 3 dan sama dengan 19. Modus nilai yang paling sering muncul adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Berarti sama dengan 8 karena 8 muncul 10 kali. Median nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, karena berupa data berkelompok maka dihitung dengan frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini berarti frekuensi kumulatifnya berarti yang pertama ada 3, kemudian 9, 14, 14 tambah 7, 21, 21 tambah 10, 31, 31 tambah 6, 37, dan seterusnya sampai 40. Jadi letak data untuk median adalah data ke setengah kali N ditambah data ke setengah kali N ditambah 1. Berarti data ke setengah kali 40 ditambah data ke setengah kali 40 ditambah 1. Artinya data ke 20 ditambah data ke 21 yaitu 7. 3M untuk data berkelompok seperti ini diberikan hasil nilai ulangan harian statistika dari siswa kelas 8B. Nah, tentukan min, modus, dan nilai tengah. Pembahasannya, min rata-rata 5 kali 2 kali ditambah 6 kali 5 dan seterusnya dibagi dengan 2 ditambah 5 ditambah 8 dan seterusnya menghasilkan 269 dibagi 35 sama dengan 7,6857. Jadi siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata adalah 2 tambah 5 tambah 8 sama dengan 15 siswa.
Modus nilai yang paling sering muncul adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Itu artinya 8 karena 8 muncul 11 kali. Kemudian median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Karena berupa data berkelompok maka dihitung dengan frekuensi kumulatif. Berarti letak data untuk median itu adalah data ke N ditambah 1 per 2. Data ke 35 ditambah 1 per 2 berarti data ke 18. Jadi mediannya adalah 8. Contoh soal yang sering muncul di US dan UN. Perhatikan di sini, banyak siswa kelas 8A ada 36 orang. Nah, pada saat ulangan harian matematika nilai rata-rata siswa perempuan 70, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 61. Nah, jika nilai rata-rata siswa di kelas itu 63, maka banyak siswa perempuan adalah A, B, C, ataukah D. Pembahasannya yang pertama adalah nilai rata-rata perempuan 70 ditambah dengan nilai rata-rata siswa laki-laki 61 itu akan menghasilkan nilai rata-rata siswa seluruh kelas yang hasilnya 63. Kemudian perempuan ditambah laki-laki sama dengan 36. Nah, itu yang data yang kita punya. Berarti 70P ditambah 61L sama dengan 63 kali 36. Kemudian P ditambah L sama dengan 36. Nah, dengan eliminasi L maka dikali dengan 61. Jadi 70P ditambah 61L sama dengan 63 kali 36. Kemudian dikurangi dengan 61P ditambah 61L sama dengan 61 kali 36. Akan menghasilkan 9P sama dengan 2 kali 36 sama dengan 2 kali 36 dibagi 9 sama dengan 8. Jadi jumlah siswa perempuan dari kelas 8A ada 8 siswa. LKPD 8 Statistika Part 1 Nomor 1. Diberikan data tunggal seperti berikut. I1, I2 dan tentukan masing-masing data tersebut adalah min, median, dan modus. Kemudian yang nomor 2 diberikan tabel nilai ulangan harian statistika dari siswa kelas 8B sebagai berikut. Nah, tentukan juga min dan ada berapa siswa yang nilainya di atas rata-rata. Kemudian modus dan median. Nomor 3 diberikan tabel nilai ulangan harian statistika kelas 8A sebagai berikut. Tentukan min atau rata-rata dan berapa siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Kemudian modus dan median. Dan soal yang keempat adalah soal yang terakhir. Banyaknya siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Cikande ada 32 orang. Pada saat ulangan harian matematika, nilai rata-rata siswa perempuan 72, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 68. Nah, jika nilai rata-rata siswa di kelas itu 70, maka banyaknya siswa perempuan adalah apakah 8, 10, 16, ataukah 8, 2. Nah, kerjakan LKPD 8 Statistika Part 1. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya kumpulkan besok, hari Senin, 20 Maret 2023 untuk kelas 8A, B, dan C semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.